Allah kan menjelaskan famang zuhziha anin nar wa Masya Allah. udkhilal jannah Iya. faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan, dihindarkan dari jilatan api neraka, Masya Allah. kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan ridhonya Allah, maka sesungguhnya itulah sebenarnya kemenangan. Nunggu waktu sholat menuju iqomah, buka Quran, Masya Allah. ya. Lagi nganter anak, nunggu anak, yang dibuka Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast PD Media. Kali ini kita bersama narasumber yang tidak asing lagi bagi kita semua. Ialah Bapak Ustadz Untung Adiwiguna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa lancar ya? Alhamdulillah bini'matihi tatimus sholihat. Olahraga tetap jalan kan? Alhamdulillah tetap Masya Allah berjalan. ya. Iya. Alhamdulillah nih Pak Ustadz. Tinggal menghitung hari. Tinggal hitungan hari kita Ya. sebagai seorang muslim atau mungkin bahkan seluruh umat muslim di seluruh dunia akan menyambut kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri. Namun berkaca kepada diri pribadi nih Pak Ustadz, Ya. berkaca kepada diri pribadi, apakah sebetulnya kita pantas untuk merayakan kemenangan atas dasar berpuasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan? Bagaimana menurut Pak Ustadz ini? Ya, alhamdulillah, senang sekali dengan memuji Allah, bersyukur bisa hadir kembali di podcast PYD Media dan bertemu dengan Pak Imam. Alhamdulillah menambah semangat dalam Alhamdulillah. menjalankan ibadah nih. Masya Allah ya. Jadi memang kalau bertemu dengan orang beriman itu kan chemistry-nya makin liyazdadu imana Oh, Masya ma'imanihim. Allah. Amin. Ya kalau di istilahkan ya, salah satu yang kita sering dengar tentang Idul Fitri ya, yang nanti Iya. akan kita hadapi sebagai hari kemenangan. Iya, Ya. betul. Di dalam memaknai Idul Fitri sebagai hari kemenangan ini sebenarnya punya dua sisi ya. Bisa sisi positif, bisa sisi negatif. Oh, ada negatifnya. Masya Iya, Allah. iya. Ya, bagaimana tuh? Ya kan, pertama kita lihat dulu ya dari sisi negatif ketika kita memaknai Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Iya. Ketika memaknai atau mengasosiasikan Oh, Idul Fitri sebagai hari kemenangan yang nanti dampaknya merasa wah sudah finish gitu ya. kayak lomba ya. Ya, jadi merasa seperti perlombaan sudah selesai, semuanya selesai. Oh, iya betul. Padahal kan ketika sudah selesai Ramadan, kita memasuki 1 bulan yang namanya Syawal, yang artinya sendiri peningkatan. Peningkatan, Iya, bukan selesai ya. bukan selesai. Masya Allah, iya betul juga. Jadi ketika di Syawal itu memaknai sebagai kemenangan yang sudah selesai semuanya, yang dulunya rajin taraweh ya di bulan Syawal selesai sholat malamnya. Selesai. Kemudian yang di bulan Ramadan berpuasa, dia bisa mengendalikan seluruh panca indera, mengendalikan nafsu makan, Iya. mengendalikan nafsu minum yang berlebihan. Tapi ketika itu sudah selesai semua dan tidak memberikan bekas, inilah makna yang negatif dari hari kemenangan. Sudut pandangnya yang berdampak tidak baik bagi diri kita. Iya ya, Iya. betul. Yang tadinya mungkin rajin tadarus tiba-tiba berhenti begitu aja ya. Tadarus, berhenti. Jadi seperti ada perpisahan gitu dengan Al-Quran. Iya. Kembali lagi mantengin gadget dari waktu ke waktu. Sudah dia disarungkan lagi atau jadi pajangan lagi itu Al-Quran. Iya. Apalagi ini kan dalam beberapa hari seminggu atau Ya. sebelum hari raya itu kan memang euforianya luar biasa. Ya,
macet buat Macet di orang-orang yang jalan. mungkin pulang kampung, Pulang bertemu sanak kampung. saudara Ya, dan lain-lain. ya. Dan juga yang lebih aneh lagi, bagi yang mungkin tidak menjalankan puasa juga mengartikan itu sebuah hari kemenangan. Iya. Iya ya, Di makna lebaran. Lebaran. Iya, lebaran. Lebaran itu kalau bahasa Jawa itu lebar, selesai, Selesai. selesai, Selesai. ibadah, Ya, selesai selesai puasa. ibadah. Jadi masjid kembali sepi, ya. Iya, harusnya mah nggak begitu ya. Ya, harusnya tidak seperti itu. Masya Allah, itu dari sudut pandang yang Negatif. negatif. Makanya kita harus memaknai Idul Fitri sebagai hari kemenangan dari sisi yang positif. Nah, bagaimana tuh dari sisi yang positifnya, Pak Ustadz? Jadi kemenangan itu sebagaimana nama daripada Ramadan itu kan banyak ya. Iya. Ada disebut syahrus syam, artinya dirinya itu berpuasa, imsak, menahan diri, Nahan diri, menahan diri dari segala macam hawa nafsu. hawa Gitu. nafsu. Itu harus berbekas pada diri kita. Satu ya. Kedua, di mana Ramadan juga bermakna syahrul Quran. Syahrul Quran. Syahrul Quran. Jadi Ramadan ini kan spesial dari bulan-bulan yang lain tuh karena satu hal. Ya, Apa itu salah Syahrul satunya? Ramadan ya Syahrul disebut Ramadan Quran. itu kan unzila fihil Quran. Oh, Jadi Masya Allah. karena diturunkannya Quran di bulan Ramadan ini. Diturunkannya Quran di bulan Ramadan. Ya, makanya menjadi spesial. Makanya Ramadan sukses ketika kita memaknai Idul Fitri sebagai kemenangan. Iya. Berarti Quran itu menjadi semakin akrab dengan kita, Semakin dekat. semakin dekat. Oh, Masya Jadi Allah. seperti kan hari ini itu identik sesuatu yang tidak pernah lepas dari genggaman kita kan gadget. Iya. Nah, harusnya bagaimana tuh didikan Ramadan membuat Quran sama halnya seperti gadget kita. Masya Allah. Tiap hari Jadi- dalam genggaman ya. Dalam genggaman, ada waktu lenggang buka Quran. Masya Allah. Ya. Nunggu waktu sholat menuju iqomah buka Quran. Masya Allah. Ya. Lagi nganter anak, nunggu anak yang dibuka Quran. Masya Allah ya. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah. sukses Ramadan ya. Itulah yang disebut dengan kemenangan di hari Iya, fitri. Masya Allah. Ternyata banyak yang kita tidak sadari sebetulnya ya. Iya. Apalagi nih Pak Ustadz nih. Nah, Yang biasa pada umumnya. Ya katakanlah saya sendiri gitu kan. Ketika hari raya yang dimaknai oleh kita sebuah kemenangan, mm-mm. yang tadinya makan juga dijaga, semuanya dijaga. Ini makan-makan sepuasnya. Hari makan-makan. Ya disebut juga Merayakan hari kemenangan. makan-makan, ya. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Ya. Jadi jangan sampai disebut bulan Syawal, bulan peningkatan, makannya juga meningkat. Iya, Masya Allah ya. Jadi okelah meningkat, tapi kan harus dimaknai dari sisi positif. Meningkat tuh bukan dari jumlah makannya yang meningkat, Iya. tapi bisa jadi dari pengendalian diri terhadap makanan itu. Kualitas Yang ditingkatkan. ibadah mungkin. Kualitas ibadahnya ditingkatkan. Masya Allah. Kualitas kebaikannya. Kalau dulu di bulan Ramadan kita Iya. senang berbagi, jangan sampai hilang karakter berbagi itu di bulan Syawal. Ditingkatkan. Ditingkatkan harusnya Maya. Ditingkatkan. Semua kebaikan yang Masya Allah. sudah kita biasakan di bulan Ramadan itu harus ditingkatkan. Jangan tinggalkan sayang. Karena kan Iya. kita tuh sudah ditarbiyah oleh bulan Ramadan. Sampai kadang-kadang semua kebaikan itu tuh jadi kebiasaan. Iya. Dan membentuk kebiasaan baik itu kan tidak mudah. Masya Allah. Makanya kenapa banyak keutamaan-keutamaan Ramadan, tujuannya satu diantaranya supaya kita menjadi pribadi muslim yang terbiasa dengan amal soleh. Iya. Maka kalau sudah diri kita terbiasa dengan amal soleh, ya jangan ditinggalkan. Masya Allah. Benar sekali ya. Mm-mm. Artinya memasuki bulan Syawal ini kita tidak meninggalkan seluruh amaliyah kebaikan di dalam Amalia. Ramadan Ya. di dalam bulan Ramadan yang kemarin Ya, kita betul. laksanakan ya. Ya begitu Pak Imam. Tapi udah menjadi hal yang lumrah ya. Ya. Udah menjadi hal yang lumrah. Ya. Ini kaitannya atau mungkin kita yang kurang mengilmui tentang
Syawal itu sendiri atau Iya. kita sendiri yang memang ya selama ini menganggap biasa-biasa saja atau bagaimana ya? Yang jelas ucapan-ucapan seperti minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, diartikan dengan banyak kemenangan. Nah, Iya. ini kan doa-doa juga Pak Ustadz. Iya, betul. Gitu. Mm-mm. Lalu bagaimana nih seharusnya Islam memaknai itu semua? Ya, ya. Memang istilah minal aidin wal faizin kan lumrahnya di Indonesia ya. Di Indonesia Di saja. Indonesia ya. Jadi memaknai minal aidin wal faizin gitu ya. Kan dibarengi dengan istilah mohon maaf lahir batin Iya. gitu ya. Dan kalau kita merujuk ya kepada literatur tentang bagaimana Nabi mengajarkan ucapan di hari Idul Fitri itu kan kita mendengar doa Iya. taqabbalallahu minna wa minkum Iya. siyamana wa siyamakum ya. Jadi disinilah kita mengucapkan doa itu sebagai bentuk upaya kita memohon kepada Allah agar setiap amaliyah kita di bulan Ramadan tuh diterima. Jadi Iya, kita iya. tuh tidak ya pede yang terlalu gede rasa. Iya, jangan-jangan kita belum menang. Jangan-jangan amaliyah kemarin itu menurut Allah belum sempurna. Itu yang kita takutkan Ya, sebetulnya. puasa tuh kadang-kadang kan mata masih belum puasa. Mm-mm. Puasa mungkin nahan lapar dan haus. Tapi apa iya lisan kita juga berpuasa Iya. dari gibah, Masya Allah. dari berbohong, Iya. dari ucapan yang menyakiti hati orang lain. Iya. Makanya ya jangan terlalu yakin bahwa ibadah kita tuh udah beres selama Ramadan. Kita merasa menang, merasa yakin diterima, padahal belum tentu. Masya Allah. Makanya doa itu kita ucapkan di 1 Syawal, ketemu dengan saudara Pak Imam, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Bahkan itu saling mendoakan. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Tuh, Masya Allah. Jadi Islam dalam doa itu juga mengajarkan bagaimana kita berharap amal-amal kita diterima bukan cuma untuk diri kita, tapi di hari kebahagiaan itu kita juga mendoakan saudara kita. Iya. Artinya kemenangan di sini tidak bersifat individual saja ya. Tidak bersifat individual. Kayaknya terkesan selama ini kita lebih ke personal saja ya. Ya, Memaknai kemenangan PD kita nih. Terlalu percaya diri bahwa apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ternyata belum tentu juga kita sudah menang dari semua yang dimaksud. iya, Menahan hawa nafsu, iya. meningkatkan amal ibadah dan Iya. lain-lain. Heeh. Karena Masya Allah kita juga kadang-kadang gimana ya Pak Ustadz ya. Iya, Yang namanya hari raya iya. di dalam sebuah Islam itu sendiri kan ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, berkenaan dengan ini setelah Ramadan kan hari raya Idul Fitri. Dan semua muslim sudah sepakat bahwa itu sebuah hari rayanya orang Islam di seluruh dunia. Iya, Tapi dalam memaknai itu semua ternyata kita juga harus flashback ke diri kita ya. iya, betul. Bahwa apa yang sudah kita lakukan bercermin dengan apa yang sudah kita lakukan itu, bahwa Allah menetapkan kemenangan itu sebetulnya kemenangan yang seperti apa sih? Iya. Gitu. Jadi kan makanya Allah juga mengajak tuh, ya. Wallahu yad'u ila darussalam tuh. Iya. Ajakan Allah untuk kita semua sebagai umatnya, sebagai ciptaannya itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah supaya kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk peningkatan amal di bulan Syawal, karena Allah ingin kita semua bukan hanya secara pribadi, tapi kita mengajak orang lain juga, saudara-saudara kita untuk masuk surganya bareng-bareng. Makanya kan saling mendoakan. Doanya Iya. bukan cuma untuk pribadi, tapi Iya ya. untuk orang-orang yang kita sayangi ya, saudara-saudara sesama muslim, Iya. muslimat, kemudian juga karib kerabat kita. Ketika Ramadan itu doa itu menggema di mana-mana. Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Ya, Masya Allah. Berarti definisi kemenangan ini adalah kemenangan yang sejatinya Hakiki, hakiki yang ya. sejati.
yang berbekas. yang berbekas. Makanya yakinnya kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini teh kalau kaki kita kedua-duanya sudah menginjakan kaki, Iya. menginjakan di lahan surga. Bukan kemenangan sesaat. Bukan kemenangan sesaat dan bukan kemenangan semu yang hanya diakui oleh kita. Iya itu. Problemnya di situ. Iya, makanya kan Allah menurunkan Quran supaya kita paham tentang Masya Allah. kemenangan, kesuksesan yang sejati dan yang hakiki. Ya kalau bisa memenang terus gitu ya. Itu Bukan menang setelah puasa doang. bukan hanya sekedar menang puasa saja. Iya. Jadi Allah kan menjelaskan famang zuhziha anin nar wa Masya udkhilal jannah Iya. faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan, dihindarkan dari jilatan api neraka, Masya Allah. kemudian dimasukkan ke dalam surga Mm-mm. dengan ridhonya Allah, maka sesungguhnya itulah sebenarnya kemenangan. Jadi di dunia ini kita belum bisa mengklaim kita teh sudah menang. Tapi kita sedang Iya, iya. menuju kepada kemenangan itu. Masya Allah. Kan misi kita adalah sebagai abdinya Allah, Mm-mm. sebagai hambanya Allah, yang hari-hari kita tuh harus kita isi dengan ibadah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Iya. Misi itu kan nggak berhenti hanya di Ramadan, tapi di Syawal dan bulan-bulan berikutnya sampai nanti ketemu Ramadan lagi dan sampai kita hatta ta'tiyal yakin, sampai kita ketemu itu yang namanya apa yang kita yakini, yaitu ajal. Masya Barulah selesai misi hidup kita Iya. dan kita akan mendapatkan penilaian dari Allah. Nih, kamu selamat atau tidak dilihatnya dari matinya kita seperti apa? Husnul khotimah kah atau su'ul khotimah? Masya Allah. Benar juga ya Pak Ya, Ustadz ya, Masya gitu. Allah. Berarti gini ya Pak Ustadz ya. Jadi sebuah kemenangan di dalam Islam, katakanlah Hari Raya Idul Fitri, Ya. gitu kan. Itu kan kembali kepada kesucian, Kesucian, kembali kepada fitrah, fitrah. dan kembali kepada fitrah, ya memang benar-benar menjadi pemenang. Ya, betul. Begitu ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi kalau tadi kita ingin memaknai kemenangan yang diasosiasikan sebagai apresiasi atas ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, Iya. yaitu tidak masalah mengartikan kemenangan dalam arti menyemangati kita kembali, mengingatkan kembali, nih, dengan didikan Ramadan kamu tuh sudah kembali kepada fitrah, seperti surat Ar-Rum ayat 30. Iya. Ya, jadi kan disebutkan fakim wajhaka, ya. Jadi wajhaka lid-dini hanifa. Iya. Jadi kita tuh diingatkan oleh Allah, kamu sudah kembali kepada fitrah, yaitu fitrahnya kembali kepada din Islam, Iya. ya, kepada ajaran Islam, kepada agama Islam. Iya. Jadi bagaimana hidup kita tuh disebut menang kalau selalu selaras dalam perjalanan hidup ini dengan ajaran-ajaran Islam, Masya Allah. dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, Iya. dan tidak menentang ajaran-ajaran Islam. Itu baru disebut Barulah disebut kepada on the track, kepada menuju kesuksesan yang sejati. Masya Allah. Fitrah tuh ya kayak gitu ya. Fitrah tuh seperti itu. Makanya kan orang yang benar-benar nanti mendapatkan kemenangan itu nggak sabar pengen dapat door prize. Ada hadisnya. Door-prize-nya surga. Door prize surga artinya bukan kalau door prize mah masih, aduh dapat nggak ya? Iya. Tapi kan kalau sudah dapat dari kematiannya saja, dia sudah mendapatkan predikat mati yang husnul khotimah. Iya, Makanya dalam hadis disebutkan, ya, Iya. ada seorang laki-laki kata Nabi itu, ya, ketika dia itu sudah dinaikkan di atas keranda, artinya proses janaizah sudah selesai. Iya. Ya, iza wudiyatil janazatu wahtamalahan nasu awirijalu a'naqihim. Iya. Ya. Masya Allah. Ketika si mayat itu, dia tuh orang yang sukses dalam arti hidupnya selalu dengan fitrahnya, Masya Allah. selalu dengan
selaras dengan ajaran Islam. Ya, selalu taat sama Quran, hidupnya selalu berpedoman kepada Quran, selalu mengikuti sunnah Nabi. Nah, yang seperti itu ketika dia meninggal dunianya saja, Iya. dia tuh berkata sebenarnya Pak Imam, kata Nabi, ya, dia berkata qalat qaddimuni. Dia ingin minta disegerakan Masya Allah. menuju kesuksesan yang sejati, kenikmatan di alam kubur. Dia udah Iya. gak sabar. Tapi kalau orang yang hidupnya jauh dari ajaran Islam, nggak mau taat sama Al-Quran, mengingkari sunnah Nabi, apa yang dia katakan ketika proses janaiz selesai dan dia sedang menuju ke alam kubur? Aina tathabuna biha, mau dibawa kemana aku ini? Kalau gitu ya. Kalau berat. Ketakutan, Masya Allah ya. karena dia sudah merasa ya, mulai menyesali bahwa kehidupannya yang telah lalu itu gagal. Mungkin sebelumnya sudah sadar, tapi belum sampai pada tahap menyesali apa yang sudah dilakukan Ya, gitu ya. karena mungkin terlena dengan Iya, kehidupan Masya dunia Allah. kan, karena akhir zaman ini Iya. dunia semakin menua. Tetapi seperti nenek-nenek, walaupun dia sudah tua, ketika didandanin, kadang-kadang kalau matanya picek kan ketipu. Iya, betul. Disangkanya wanita cantik sehingga dia terlena. Begitu juga dengan manusia yang hidup di akhir zaman hari ini. Iya. Merasa dunia ini begitu indah, padahal dunia ini kan makin waktu berjalan makin tua, Makin tua. ya. Iya. Kalau kita melihat fenomena alam kan banyak tanda-tanda kiamat, ya. Iya, Masya Fenomena Allah. akhir zaman ini kan sudah nampak tanda-tanda kiamat semakin dekat. Tapi kan orang kalau namanya sudah kadung cinta sama dunia, Iya, hubbud susah dunia lepas ya. wa karahiyatul maut. Iya, Masya Ya. Allah. Jadi dia itu udah kadung cinta sama dunia, takut mati, jadi lupa sama masanya dia akan mati. Seolah-olah mau hidup terus gitu. Seolah-olah mau hidup terus. Masya Jadi urusan Allah. akhirat mah nomor sekian. Iya, iya, iya. Ya, jadi Baik, Ramadan baik. mengajarkan kita, ayo kembali kepada fitrah kita. Seorang manusia yang harusnya terlalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Iya. taala. Masya Allah, ini sangat menarik ya tentang memaknai hari kemenangan. Iya. Ternyata kalau dipandang atau ditinjau dari sudut pandang keilmuan di dalam Islam itu sendiri, tidak Iya. sesederhana itu memaknai sebuah kemenangan dalam Islam ya. Tidak Masya Allah. semata-mata hanya menang, makan-makan, merayakan, itu tidak salah ya. Merayakan Ramadan tidak salah sebetulnya tidak ya. salah sebenarnya, tapi kalau sampai meninggalkan ya esensi daripada bulan Ramadan, dia benar-benar tinggalkan, disitulah poin yang harus kita waspadai. Wah, itu. Jangan sampai kita ketipu sama setan gitu. Jadi ya sudah, Ramadan sudah kita dididik, Iya. ditipu sama setan, terlena, Kita mengklaim diri kita sudah menang. mengklaim sudah menang. Wah, bahaya nih saya nih. Ya, jadi sekali lagi Masya Allah ya. sudah, kita mah fokus sama perjalanan kita menuju kemenangan yang sejati. Urusan kemenangan di dunia mah sudah, kita nggak usah merasa diri kita sudah menang. Iya, Tapi Masya kita tuh Allah. sedang apa disebutnya? Unstoppable success. Masya Allah. Perjalanan hidup kita ini harus menuju sukses dan prosesnya itu tanpa henti. Berarti ini awal yang baru. Awal yang baru. Ya, jadi Ramadan Iya, yang ya. sudah berlalu, sudah membentuk kita masuk bulan Syawal, ini adalah titik momentum kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Masya Allah. Ini sangat logik ya. Ya. Ini sangat logis. Penjelasan-penjelasan ini sangat bisa diterima oleh akal dan hati Ya. nurani kita. Karena sejatinya Rasulullah dan para sahabat pun Ya, memaknai sebuah kemenangan itu ya mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. ya, makanya kan sahabat Nabi, ya, itu 1 Syawal atau mungkin di hari-hari Ramadan itu kan banyak yang pada bersedih, Nangis-nangis. nangis, Iya. jerit-jerit, histeris, ya. Tapi di satu sisi juga mungkin klaim meraih kemenangan bukan dari mereka ya. Iya, betul. Kalau Jadi- kita kan dari kita sendiri meraih kemenangan. Tapi kalau mereka Masya Allah sahabat Iya. dan para nabi khususnya di hari-hari terakhir bulan Ramadan itu kan bersedih. Ya, bersedih. Beda dengan kita.
Kita seneng, bahagia dan Sibuk, ya lain-lain. kita kan sibuk nyiapin baju baru, nyiapin tiket, nyiapin Iya. apa tuh tepung buat bikin kue. Insya Allah ya. Sebetulnya tidak salah, Tidak salah, tapi mungkin dalam harus fokus itu harus tepat ya, karena kan prinsipnya apa yang kita fokuskan membuat energi kita akan terkuras ke arah sana. iya betul. Jadi kalau kita Ramadan ini fokus ibadah sampai nanti detik-detik terakhir Ramadan jangan sampai hilang. Iya. Jangan, bukan tidak boleh nyiapin keperluan-keperluan untuk di hari raya, Boleh-boleh tapi saja. ingat fokusnya jangan bergeser. Iya. Karena tujuan utamanya Ramadan ya memang satu, mungkin dalam sebuah hadis, koreksi kalau mungkin salah, bahwa puasa itu antara hamba dengan Allah ya. Iya, betul. Jadi memang esensi di bulan puasa atau di bulan Ramadan itu sendiri ada banyak keistimewaan yang Allah berikan, wabil khusus yaitu pertemuan antara hamba dengan Allah. Kan Ya. kayak begitu ya. Betul. Jadi kalau kita memaknai kemenangan yang sebentar lagi mungkin akan kita raih, Ya. itu sifatnya bukan klaim pribadi sekali lagi. Ya, betul. Ya selama ini Jadi, saya ya menganggapnya seperti itu, tapi ternyata kalau dilihat sedikit saja, padahal baru sedikit dilihat dari tinjauan keilmuan, ternyata iya. kita sendiri banyak mengklaim pribadi kita udah menang ah. Iya. Padahal kan boro-boro menahan nafsu aja kadang-kadang belum mampu gitu ya. Ya, maka Iya, Pak dari Ustadz. itulah ya kita sekali lagi di bulan Syawal, Iya. bulan peningkatan, artinya kita terus aja berproses. Jadi Syawal itu adalah awal kita untuk menempuh bulan-bulan berikutnya agar apa yang sudah dibentuk oleh Ramadan terus kita bawa dalam perjalanan bulan-bulan berikutnya. Masya Allah. Ya. Artinya kita tidak meninggalkan semangat yang sudah ada, yang sudah Ya. dikerjakan di bulan Ramadan. Ya kan tidak mudah loh ibadah-ibadah Ramadan itu ya. Contohnya Iya. seperti taraweh, sholat malam itu kan berat. Berat. Tapi kita bisa melaluinya di bulan Ramadan. Ada spirit. Karena ada spirit. Iya. Karena kita punya kecerdasan secara spiritual, Iya. ya. Artinya memahami tentang keutamaannya, Iya. sehingga kita dengan pemahaman itu tergerak Mm-mm. untuk melakukan seperti ibadah sholat malam, Iya betul. termasuk juga puasa itu kan kalau mungkin di bulan-bulan selain Ramadan kan juga berat. Kurang Ya. semangat. Iya. Saya dulu pernah waktu SMP masih suka rajin Senin Kemis. Iya. Sekarang mah bolong-bolong udah. Iya kan, tapi kan kenapa kita tadi semangat di bulan Ramadan? Karena keutamaannya. Keutamaannya luar biasa. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Iya. Itu kan keutamaan yang wah, saya nggak boleh nih ngelewatin ibadah puasa. Iya. Ya, apalagi kita nggak punya rukhsah. Iya, ada dorongan ke arah itu ya. Iya, jadi dengan kita memahami keutamaan, termasuk juga tadi man qoma, ya Iya. barang siapa yang sholat, ya di bulan Ramadan, dalam hal ini sholat taraweh kah, qiyamul lail, tahajud, ya, yang sebenarnya kan berat. Kata Imam Hasan Al-Basri kan, yang dia klaim ibadah yang paling berat dilakukan itu adalah sholat malam. Tapi umat Islam berbondong-bondong tuh. Melaksanakan qiyamul Melaksanakan lail, udah ya. tarawehnya jalan, kadang ditambah ketika sebelum makan sahur dilanjut lagi Iya. salat malamnya, ya Betul. itu bisa dilakukan gitu, karena tadi keutamaan bulan Ramadan yang dipahami membuat dirinya tergerak untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Nah ini harus terus dijadikan kebiasaan, menjadi agenda-agenda di hari-hari berikutnya selain daripada bulan Ramadan. Masya Allah, itu dia sebetulnya Iya. kaidah kemenangan hari raya ya, tidak mengendurkan semangat ibadah selama bulan Ramadan ya. Iya. Menjadi awal yang baru untuk bulan setelah Iya. bulan Ramadan, lalu bulan setelahnya hingga sampai bulan Ramadan kembali jika Allah menghendaki. Ya, jadi makanya nanti dengan kita berproses seperti itu, tentu kan Iya. memang tidak mudah. Effort ini terus berjalan. Maka dari tahun ke tahun Ramadan kita semakin baik dan kita pun didewasakan oleh tarbiyah Ramadan. Masya Allah.
Mudah-mudahan ya Pak Ustadz, amin. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik selama hidup kita. Amin, Ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Dan Alamin. kita berdoa, Amin. mudah-mudahan kita disampaikan kepada Ramadan berikutnya. Amin, ya Tanpa Rabbal meninggalkan Alamin. semangat Ya. spirit ibadah di bulan Ramadan, di bulan-bulan setelahnya. Ya, jadi semangat Ramadan yang di tahun lalu terus kita jaga. Ibaratnya kita tuh seperti lari maraton membawa obor api. Itu apinya jangan sampai padam sampai ketemu pos yang dituju. Iya. Artinya kita Ramadan di tahun ini membawa semangat spirit kemenangan dalam arti membangun kedekatan dengan Allah, membangun jalinan kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran, terus kita belajar tentang agama Islam Masya Allah. sampai nanti kita melewati bulan-bulan 11 bulan berikutnya sampai nanti ketemu Ramadan lagi, semangat itu kita tetap bawa. Itulah kemenangan yang sejati. Masya Allah, itulah hakikat kemenangan sejati Itulah ya. hakikat kemenangan Jadi sejati. tidak hanya sebatas menang hari itu saja selesai, Ya, tapi kemenangan ini kita bawa sampai ajal menjemput kita. betul. Masya Itulah Allah. nanti kita akan menutup kehidupan kita dengan catatan perjalanan hidup dengan amal-amal yang terbaik. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Ustadz atas waktu dan penjelasannya. Wa Mudah-mudahan Amin. apa yang sudah kita usahakan selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini Amin. Ya Rabbal jadikan kita pribadi-pribadi muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Amin. Ya Rabbal dan kita semakin semangat dalam mendekatkan diri kita kepada Allah tentunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama, Semoga Allah dengan senantiasa senang hati. curahkan rahmat untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan Ya Rabbal Alamin. Allah nantinya matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Amin, ya Alamin. Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah penjelasan-penjelasan yang begitu luar biasa tentang makna kemenangan bersama Pak Ustadz Untung Adiwiguna sudah Amin. kita sudah kita obrolkan, Ya, kita sudah obrolan bicarakan. santai. Saking menariknya, Masya Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim juga harus mampu ya menjadikan spirit di bulan Ramadan untuk terus konsisten spirit ibadahnya di bulan setelahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya. Dengan senang hati. Kita akan kembali di lain kesempatan. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak bosan gitu Insya ya. Allah. Masya Allah. Baik, untuk para netizen atau para penonton yang hari ini sudah mendengarkan siaran podcast pada hari ini, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari saluran ini melalui manfaat-manfaat untuk kita semua. Amin. Dan kita akan kembali kepada episode setelahnya bersama narasumber yang luar biasa tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.